terlebih dahulu. Ya, lagi-lagi. Jujur, tadi nggak worth it banget di depan sana. Lihat camping dilakukan seorang Ki. Bahkan Poloski rasa menyelamatkan apapun di depan sana. Kehilangan double kill tangan Eman. The gold laner from Bigetron. The intelligent gold laner. The smart gold laner yang pernah Bigetron miliki. Eman. Sosok yang cukup mengerikan dan bahkan totally worth it. Impor Eman dari Filipina. Worth it banget sih, pembelian yang paling mahal dan paling worth it. Dan Super Ken kali ini juga sudah berhasil mendapatkan satu sosok lordnya, mempermudah mereka untuk ngedapetin objektif. Dan kita masih belum bisa ngelihat nih potensial yang sebenarnya pengen dibawa dengan Lunux di Gold Lane. Ya, belum terlihat sama sekali ya, bahkan dari kemarin ketika Gigfa membawakan hal yang sama, ya tetap sama hasilnya. Tumbang tangan Harit juga, tapi sekali lagi ini kombinasi yang menarik dari Bigetron Alpha ya, membawakan Jowhead dan juga Aurora. Satu yang terkena ejector langsung di follow up di belakang, dan itu susulan damage-nya langsung pasti menumbangkan satu juga. Kalau memang ada team fight yang berusaha untuk initiate, akan langsung dipatahkan dengan Bigetron Alpha. Damage iya, sisi iya, sekarang satu lemparan juga bakal diberikan oleh seorang Ki, tapi ini yang jadi masalah Lordnya sih akan jadi tameng bagi para pemain Bigetron Alpha. Mata diluka, lihat dia coba untuk mulai melakukan sedikit camping. Dia akan coba initiate, dilempar ke belakang. Dia akan geser ke belakangnya. Penalti sudah terbuka oleh Poloski. Tak pada following up, dia harus menjadi tumbal ke kanan saat dari Bigetron. Tapi Super King, out of nowhere dia pengen kill. Berhasil mendapatkan double kill, tapi Bigetron mencoba untuk melakukan wipeout. Tersisa 2 pemain. Pasif turret masih bisa dihadapi. Tapi di depan sana mereka tidak akan tinggal diam. Dan menuju ke arah detik yang ke-11, mereka harus berhenti untuk invasi dalam mid lane karena minion sudah muncul. Dan mereka tidak memiliki lagi minion yang berdekatan dengan Bears. Wah, satu langkah lebih dekat menuju kemenangan untuk Bigetron Alpha di waktu yang sangat singkat memang. Tapi ya tadi, ketika mata menuju ke arah seorang Luke, masih ada Ki di arah yang lain. Dan satu lemparan saja itu cukup untuk bisa langsung eksekusi. Ya. Dan timing masuk juga buat Super Ken yang itu tidak terduga sama sekali, yang memang bisa melompat. Dan shadow kill-nya memang bisa untuk membongkar pertahanan belakang ya untuk Gigfam sendiri. Dan tempo sepertinya agak pelan karena dari Gignya mereka hanya akan bisa bertahan dulu. Dan kalau melihat bagaimana pertahanan dari Gigfam juga, sebenarnya mereka masih cukup kuat. Tapi yang harus hati-hati adalah Gignya kapan masuk nih. Karena ejektornya berulang kali juga ini mendapatkan target yang selalu tepat. Aku mau pertanyakan statement yang diberikan oleh Poloski, ya kan? Dan di depan sana, Poloski menjadi target pertama, tapi flicker yang dikeluarkan itu menandakan tidak ada informasi untuk seorang Eman Moreno untuk ancamin dari Poloski. Aku menanyakan statementnya dengan predictive move. Dia pernah bilang, gimana caranya menang sama Onyx? Kita predik dia. Dia harus predik Bigetron juga. Karena Bigetron sama agresif dengan Onyx. Benar-benar. Sama agresifnya, sama mengganaskannya, menggigitnya. Playernya sama kayak punya tipikal yang, ya namanya juga kita bisa lihat di sekarang di kondisi top klasemen. Itu pemainnya beberapa timnya itu agresif semua. Iya, top 3 ya sekarang ya. Yang lagi kuat-kuatnya. Tapi ya, ini dia dari sisi goldnya. Wow, unggul dari segala sisi sebenarnya ini. Terutama untuk gold laner ya, karena Haritnya terlalu kaya dan hampir tidak akan bisa dihentikan juga. Dan bahkan bakal punya satu Martina Shield ya sebentar lagi. Lebih aman juga ya Om jatuhnya. Dan sekarang untuk perebutan ke arah Lord mungkin akan sangat susah buat dilakukan oleh teman-teman dari Gigfam. Kecuali memang ada satu momen yang benar-benar bagus banget untuk mereka, tapi mereka harus kembaliin satu sih minimal untuk makan semua efek chain CC yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, gimana caranya mereka melakukan kontes ini adalah saatnya. Kalau mereka terlalu setengah-setengah kayak Vincent, di conversion gagal untuk transformasi dari tim Bigetron. Menghentikan permainan dari tim Gigfam. Di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron mereka dengan sangat sigap melakukan defense paling. Dan Eman tidak ada terhentikan pergerakannya. Bahkan dari seorang Kong cuma bisa mendapatkan coba Luke tanpa ada jawaban sama sekali. Sepertinya is coming. Satu persatu dia akan coba lucuti dan shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya Vincent masih terlalu ganas untuk bisa dihadapi dan shadow kill. Katira on terhadap Super dengan shutdown. Moreno kali ini coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Vincent. Tapi nampaknya mereka sadar mereka juga harus mundur ke arah belakang. Pertama, Kadira bukan high ground defender. Kedua, Vincent gak boleh tumbang karena Lordnya akan mengganas. Dan lihat Moreno mengawal Lord 1 versus 2. Moreno coba untuk bertahan. Winter Storm gratis, tapi cuma baik time yang dilakukan Moreno. Kali ini mencoba untuk Bigetron bisa bertahan agar Ki dan juga Luke bisa mengawal Lord mereka. Jadi Om Wawa, itu buying time atau agresif yang berlebihan? Itu agresif yang berlebihan. Itu di mana? Ya, dan itu adalah bentuk dari kepedean juga sebenarnya. Oke. Karena udah unggul jauh ya ada kemungkinan memang bisa dapetin point kill, tapi ya kalau dapat point dead ya udah juga gitu loh. Karena semuanya masih dipegang oleh Bigetron Alpha meskipun sudah mulai terlihat nih
Fam sudah mulai bisa mengejar dari ekonomi. 6.000 dia bayar hutangnya. Iya ya, dan mereka udah bisa nemuin juga nih untuk celahnya ketika memang masuk ke arah team fight di area objektif ya tadi ketika dimasuk ke area Lord, mereka tahu nih mana aja yang harus mereka geser dan akhirnya outplay dari Cadera ini juga berhasil untuk menutup nyawa seorang Super Cat. Ya itu pas banget juga tadi yang terakhir ya. Iya. Yang bisa dilakukan, tapi ya dengan tumbangnya Eman, kalau aku ngelihatnya nih, mereka dari Victor dan Alpha mereka harus lebih hati-hati. Kalau sampai Eman tumbang berarti ada yang sudah bisa langsung ke backline dan cepat untuk bisa nge-burst dia. Berarti yang lainnya juga bakal bisa di-burst. Iya sih, meskipun tadi butuh waktu yang nggak singkat juga ya untuk dapetin Eman, tapi pada akhirnya ketika memang ada yang bisa menyentuh ke bagian belakang, wah Victor dan Alpha harus berhati-hati. Tapi sekarang posisinya berbeda, karena sekarang Geek Fam harus bermain defensif. Nah, dengan komposisi seperti ini, apakah mereka masih mampu nih untuk menahan tekanan dari Bigetron Alpha yang harusnya udah makin mengganas lagi sih ini? Ya tapi bisa banget lah kalau dari Geekam. Karena sekali lagi ini gold yang mereka bawakan juga ini sudah mulai bisa di-keep up. Tadi waktu mereka lagi kalah item juga, mereka udah bisa menang kan. Apalagi kalau sekarang dari itemnya ini sudah hampir sama. Dan ini menjadi ya ibarat lampu kuning lah untuk Bigetron Alpha. Mereka tidak boleh mengulang hal yang sama lagi atau kesalahan-kesalahan seperti itu. Setuju banget. Dan sekarang kalau ngomongin dari Bigetron Alpha, kalau dia mau dapetin game ini, gimana caranya dari Super Ken untuk nahan Quashedo-nya? Maksudnya menahan Quashedo gini, kalau dia untuk mau mainin Quashedo-nya, pastikan seluruh kontrol udah keluar satu, Aboy udah nggak ada ultimate lagi, jadi dia tahu siapa yang dia makan. Nah kalau dia terus tidak mau bermain dengan Quashedo-nya, dia bisa bermain camping aja. Dari 4-5 untuk dari tim fight di depan yang dia miliki. Setelah itu baru dia masuk, Devin. Iya. Tapi kalau dia mainin Quashedo kayak tadi, ingat, kita nggak menutup kemungkinan epic comeback terjadi. Pertama, ini dia pakai Magic Shoes, dia nggak pakai Tough Boots. Kedua, tidak ada Winter Crown, tidak ada Immortality. Ini menit ke-16. Apakah ke depan sana mereka bisa untuk mendapatkan Paulski? Winter Crown mendapatkan dirinya, tapi nampaknya Cobb dalam bergerak ada Paulski dimakan oleh Super Kane. Out of nowhere, Super Kane bermain dengan Quashedo-nya. Ingat, camping yang dimiliki. Dan itu dia, Fixing terlihat sangat jelas, tapi Vincent versus everybody di belakang sana. Langsung mendapatkan 2 poin kill. Langsung coba dihindari, tapi Shadow Kill from Super Kane berhasil mendapatkan 1 poin kill dan shutdown. Tersisa Aboy, tersisa Cadera. Mereka mendapatkan satu wave yang tengah. Mampukah mereka bertahan, Devin? Wah, Vincent tertangkap. Ini bakal jadi hal yang berat. Meskipun memang ada 2 damage dealer yang tersisa, Aboy dan juga seorang Cadera, tapi Bigetron Alpha dengan 3 pemain mereka. Mata di luka, tapi kan kena sayang sekali dan makan Aboy di sini betul-betul bertahan. Aboy versus everybody, outplay terjadi tapi Super Ken langsung begitu saja. Tapi nampaknya Eman mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill dan Eman masih bertahan. Tidak ada salah, Eman ditangkap dan Pangapuri Vice at the day. Tapi ya, ini bukan pertama kalinya Aboy menyelamatkan best Geek Fam dengan Valentinanya dan sekarang dengan adanya Saksya. What a play from Aboy, save the day. Bigetron Alpha berhasil dipukul mundur dan sekarang bukan lampu kuning lagi, ini udah masuk ke lampu merah sepertinya. Karena sekarang area dari objektif Lordnya sudah mulai dihinggapi oleh para pemain dari Geek Fam. Iya, pikiran para Retribution sih agak berat buat Bigetron Alpha. Oke, Ki, bakal melemparkan kah? Tapi lihat di sana, gol! Take over Moon, dibalikkan kembali kondisinya. Moon Red langsung mendapatkan bersama dengan Ki. Tapi Eman mencoba untuk berkerja bisa diberikan. Terlalu sakit dan lari lihat Pon tidak bisa diberhentikan. Kehilangan 3 pemain dan dapat ini bencana. Bigetron Alpha, what happened? Wah, 4 pemain berhasil ditumbangkan. Dan sekarang hanya seorang Super Cat, Gops. Oke, looking for right from karena Quashedo lagi. Wow! My God, Super Cat dan kawan-kawan benar-benar bermain di zona merah dan pakat. What the epic comeback from Geek Fam! Bigetron dipasangkan di game yang pertama. Geek Fam revamp. Geek Fam revamp. Satu game yang luar biasa. Pembuktian dari Gops, dari Cadera, dan dari seluruh pemain Geek untuk para caster, untuk para talent prediction, dan untuk para ekspektasi dari penonton. Karena Bigetron Alpha berhasil mempersembahkan sumbangan. Wow, gak peduli voting dari caster MVP terhadap siapa. Saya pribadi Aboy, no tap, no cap. Aboy again and again menyelamatkan base Geek Fam. Tapi kali ini bukan hanya base-nya, tapi kekalahan Geek Fam diselamatkan dan Aboy benar-benar deserve become MVP. Wow. Ya, Bigetron Alpha, mereka sudah unggul dari awal ya, bahkan sampai dengan late game tadi. Tapi sepertinya ada yang namanya overconfident juga yang hinggap ke mereka. Tim fight demi tim fight yang harus
dilakoni terlalu dalam, terlalu masuk dan terpunish satu demi satu. Wah, jangan sampai terulang ya untuk pikiran Alpha. Tapi memang